Selamat malam, Pak. Perkenalkan, nama saya Tasya Firda Marbun dengan NIM 11S23042. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai laporan praktikum Daspro week 4 mengenai tipe data pecahan. Jadi dimulai dari line kelima. Line kelima menjelaskan definisi dari tipe data pecahan yang akan dibentuk menjadi tipe data yang baru, yaitu pecahan yang terdiri dari dua bagian A dan B, di mana A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Masuk kepada realisasi selektor. Realisasi selektor PEM-P dan PEN-YP digunakan untuk mengambil nilai pembilang dan penyebut dari sebuah pecahan. Eh, pada line ke-9, pada line ke-9 eh, menjelaskan definisi fungsi PEM-P di mana fungsi akan menerima satu pecahan dan akan dikonversi ke dalam bentuk integer. Eh, pada line ke-10 Pada line ke-10, fungsi PEM pecahan sama dengan A pecahan menjelaskan yang artinya itu fungsi PEM akan mengambil pembilang dari pecahan P yang sudah didefinisikan sebagai A. Dilanjutkan pada line ke-13, di mana line ke-13 menjelaskan definisi fungsi PEN-YP, di mana fungsi akan menerima satu bentuk pecahan dan akan dikonversikan ke dalam bentuk integer. Dan line ke-14 yaitu fungsi PNY pecahan sama dengan B pecahan, artinya fungsi PNY akan mengambil penyebut dari pecahan P yang akan didefinisikan sebagai B. Lanjut kepada realisasi konstruktor. Eh, Realisasi konstruktor make P digunakan untuk membuat sebuah pecahan dari dua buah bilangan bulat, yaitu pembilang dan penyebut. Pada line 18 menjelaskan fungsi make P di mana fungsi menerima dua integer dan akan dikonversikan ke dalam bentuk pecahan. Dan line ke-19, fungsi make P AB sama dengan pecahan AB, yaitu pecahan AB ini artinya untuk menyatukan pembilang dan penyebut yang sudah didefinisikan dari A dan B. Dilanjut kepada realisasi operator. Realisasi operator operasi matematika dasar ini diimplementasikan untuk pecahan, yaitu penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pada line ke-23 menjelaskan pada line 23 menjelaskan definisi fungsi add P di mana fungsi akan menerima dua pecahan dan akan dikonversi ke dalam bentuk pecahan. Dan line ke-24 yaitu fungsi add P P1 P2 digunakan untuk menambahkan dua pecahan untuk P1 ditambah P2. Untuk menjumlahkan dua pecahan, penyebut keduanya harus sama. Oleh karena itu, pembilang pecahan pertama P1 eh, dengan penyebut pecahan kedua P2 dikalikan dengan pembilang pecahan kedua P2 dengan penyebut pecahan pertama P1. Kemudian hasilnya dijumlahkan untuk mendapatkan pembilang hasil pecahan. Penyebut hasil pecahan adalah hasil perkalian penyebut pecahan pertama dan kedua. Hasil pembilangan dan penyebutan tersebut kemudian digunakan untuk membentuk pecahan baru yang akan dibuat menggunakan konstruktor MIG-P. Dilanjut pada line ke-27, line 27 menjelaskan fungsi sub P di mana fungsi akan menerima dua pecahan dan akan dikonversi ke dalam bentuk pecahan. Dan pada line ke-28 eh, digunakan untuk mengurangkan dua pecahan, maka penyebut keduanya harus sama. Oleh karena itu, pembilang pecahan pertama P1 dengan penyebut pecahan kedua dikalikan dan pembilang pecahan kedua P2 dengan penyebut pecahan pertama P1 juga dikalikan. Kemudian hasilnya dikurangkan untuk mendapatkan pembilang hasil pecahan. Penyebut hasil pecahan adalah hasil perkalian penyebut pecahan pertama dan kedua. Hasil pembilang dan penyebut tersebut kemudian digunakan untuk membentuk pecahan baru menggunakan konstruktor McP. Pada line ke-31 menjelaskan definisi fungsi mul P di mana fungsi menerima dua pecahan dan akan dikonversikan ke dalam bentuk pecahan. Pada line 32 eh,
fungsi mul P1, P2 untuk mengalihkan dua pecahan. P1 dikali P2 untuk mendapatkan pembilang hasil pecahan. Pembilang pecahan pertama P1 dengan pembilang pecahan kedua P2 dikalikan. Begitu juga sebaliknya untuk penyebutnya. Pada penyebutnya, hasil tersebut untuk menggunakan pecahan baru menggunakan konstruktor MICP. Pada line ke-35, menjelaskan definisi fungsi div P, di mana fungsi akan menerima dua pecahan dan akan dikonversi ke dalam bentuk pecahan. Dan line ke-36, div P P1 P2 untuk membagikan dua pecahan P1 bagi P2. Untuk membagikan dua pecahan, bilang pecahan pertama P1 dengan penyebut pecahan kedua P2 dikalikan. Dan pembilang pecahan kedua P2 dengan penyebut pecahan pertama P1 juga dikalikan. Hasilnya adalah pembilang dan penyebut pecahan baru. Hasil tersebut untuk membentuk pecahan baru menggunakan konstruktor MICP. Dan pada line ke-40 menjelaskan definisi fungsi is AKP, di mana fungsi akan menerima dua pecahan dan akan dikonversi ke dalam bentuk boolean untuk divalidasi. Line 41 yaitu fungsi is AKP P1 P2 untuk membandingkan apakah kedua pecahan tersebut memiliki nilai yang sama. Dan pada line ke-44 menjelaskan definisi is LTP di mana fungsi akan menerima dua pecahan dan akan dikonversi ke dalam boolean untuk divalidasi. Dan line ke-45 yaitu fungsi is LTP P1 P2 untuk membandingkan apakah P1 lebih kecil dari P2. Untuk membandingkan pecahan pembilang pecahan pertama P1 dengan penyebut pecahan kedua P2 dikalikan dan membandingannya dengan hasil perkalian pembilang pecahan kedua P2 dengan penyebut pecahan pertama P1. Jika hasil perkalian pembilang P1 dan penyebut P2 lebih kecil dari hasil perkalian pembilang P2 dan penyebut P1, maka P1 dianggap lebih kecil dari P2, sehingga fungsi mengembalikan nilai true dan false. Lanjut pada line ke-48. Code ini merupakan kode pemrograman bahasa Haskell, di mana program ini memiliki satu fungsi utama bernama main yang bertipe IO. Jadi fungsi main ini digunakan sebagai titik awal eksekusi program. Pada blok do program, pada blok pada code do, program membaca input dari pengguna menggunakan fungsi readLN dan disambung dengan titik 2 IO integer. Ini berarti program akan membaca input dari pengguna dalam bentuk integer dari baris per baris. Variabel PEM1, PEN1, PEM2, dan PEN2 masing-masing akan menyimpan input yang akan dibaca. Jadi secara keseluruhan program tersebut uh, membaca 4 integer dari pengguna secara berurutan dan menyimpannya dalam variabel PEM1, PEN1, PEM2, dan PEN2, PEM2 dan PEN2. Dilanjutkan pada line ke-56. Let P1 sama dengan make P1, PEM1, PEN2, PEN1, dan P2 sama dengan make P, PEM2, dan PEN2, yaitu dua variabel P1 dan P2 diinisialkan dengan menggunakan fungsi make P yang akan membuat objek baru atau disebut juga dalam hal ini objek titik. Berdasarkan input PEM1, PEN1, PEM2, dan PEN2 yang telah dibaca sebelumnya. Dan pada line ke-59 dan 60 menampilkan titik P1 dan P2 yang telah dibuat menggunakan fungsi make P. Pada line ke-63 untuk menampilkan hasil penjumlahan antara P1 dan P2 menggunakan fungsi add P. Pada line ke-66 untuk menampilkan hasil pengurangan P1 dan P2 menggunakan fungsi sup. Pada line ke-69 untuk menampilkan hasil perkalian antara P1 dan P2 dengan menggunakan fungsi mulp. Dan pada line ke-72 untuk menampilkan hasil pembagian antara P1 dan P2 menggunakan fungsi div P P1 dan P2. Pada line ke-75 untuk menampilkan untuk menampilkan hasil perbandingan kesamaan antara P1 dan P2 menggunakan fungsi isAKP. Dan pada line ke-78 untuk menampilkan hasil perbandingan
kurang dari antara P1 dan P2 menggunakan fungsi ISLTP. Jadi, untuk melihat demonya, kita dapat melihat demonya, kita dapat memasukkan 4 bilangan bulat. Kita memasukkan angka 3, 4, 2, dan 5. Maka akan menghasilkan output di mana P1 yaitu eh, untuk pecahan P1 di mana pembilang yaitu yang didefinisikan sebagai A adalah 3 dan penyebut yang didefinisikan sebagai B adalah 4. Dan P2 pecahan P2 memiliki pembilang yang sudah didefinisikan sebagai A yaitu 2 dan penyebut yang sudah didefinisikan sebagai B yaitu 5. Untuk EP P1 dan P2 pecahannya fungsinya hasilnya pembilangnya akan menjadi 23 dan penyebutnya 20. Untuk sub P yaitu pengurangan, pecahannya akan menghasilkan pembilangnya adalah 7, penyebutnya 20. Untuk mul P yaitu perkalian P1 P2-nya, pecahannya akan menghasilkan pembilangnya 6 dan penyebutnya 20, serta untuk div P yaitu pembagian, yaitu pecahan akan menghasilkan pembilangnya adalah 15 dan penyebutnya adalah 8. Untuk uh, is EKP-nya P1 P2-nya adalah bernilai false dan is LTP-nya adalah bernilai false juga. Jadi demikian pemaparan saya mengenai laporan hasil praktikum week 4. Jika ada kesalahan, saya harap mohon maaf. Makasih. Apa Bapak mohon maaf? Jika ada kesalahan, Pak, saya mohon maaf.